Record. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pagi hari ini Jumat tertanggal Masehi 29 Agustus 2025, kita lanjutkan kembali pembahasan pelajaran kita membaca kitab Fikih Muyassar, sebuah fikih yang diramu oleh para ulama kita dan tentunya berisikan dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang diunggulkan dalam perkara fikihnya itu lebih cenderung kepada mazhab Hambali. Nah, silakan dibaca al-mas'alatu al-khamisatu. Fadal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu al-khamisatu sunanuhu. Hunaka af'alu yastahibbu fi'luha indal wudu'i Nah, wa af'al itu nakirah atau ma'rifat? Kenapa dia nggak ditanwin tuh? Nah, Ustaz. Hunaka af'alun Yustahab. yastahib. Yustahab. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Wa man tarakaha wala harajan alaih. Fala haraja alaih. Wa tusamma hadhil af'al wa tusamma hadhil af'alu bi sunanil wudu'i wa hiya Oke, hunaka af'alun yustahabbu fi'lu fi'luha naibul fa'il. Inda indal wudu'i. Nah, di sana terdapat perbuatan-perbuatan yang ini termasuk sunnah, ya. Yustahabbu dianjurkan. Nah, ya, fi'luha. Haknya ini kembali kemana haknya? af'alu, Ustaz. Betul, haknya kembali kepada af'al. Jadi di sana ada satu perbuatan-perbuatan yang yustahab dianjurkan. Inda indal wudu, ketika berwudu. Ya. Wa yu'jaru 'alaiha, dan yu'jar diberikan Pahala, diberikan Ustaz. ganjaran. Nah, ya, 'alaiha, atas perbuatan tersebut, tentunya manfa'alaha, siapa yang mengerjakan perbuatan itu. Wa man tarakaha, dan siapa saja, nah, ya, yang dia itu tarokaha, meninggalkan perbuatan tersebut, fala haroja alaih. Nah, ini ungkapan yang harus kita pahami. Fala haroja alaih ini artinya apa? Tidak Tidak. mengapa, ya, tidak berdosa begitu ya. Nah, tidak berdosa. Kemudian waktu sama hadhil af'ala. Nah, perbuatan-perbuatan inilah dinamakan dengan apa? Sunanil wudu, yakni dengan sunnah sunnah wudu. Paham ya? Wahiyya, dan apa saja yang pertama adalah baca. Silakan. Al-awwalu at-tasmiyatu fi awwalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Nah, itu kan lam yadhkur, roknya sukun. Kemudian ada wasal di situ di isim.
Nah, ini kan iltiqa isakinain nih atau iltiqa usakinain ya, bertemunya dua sukun, maka kaidahnya bagaimana? Bismillah, Ustaz. Enggak, kok Bismillah? Dia maf'ul bi. Nah, Ustaz. Ismallahi, Ustaz. Iya, memang betul itu bacaannya, tapi bagaimana cara Ya, kaidahnya? lam yazkuris, Ustaz. Ah, gitu, Lam roknya di yazkuris mallahi alaihi. Nah, begitu. Nah, ya, sukun yang pertama itu di kasroh. Taib. At-tasmiyatu fi awalihi mengucapkan basmalah di awal sebelum berwudu. Sembari memasangkan niat di dalam hati kita. Begitu. Niat berwudu ketika itu. Di dalam hati kita. Nah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba diterjemahkan. Tadi udah belum terjemahnya? La wudu'a. Belum, Ustaz. Nah, terjemahan hadisnya. At-tasmiyah itu Di- mengucapkan basmalah. Yang pertama, mengucapkan bismillah di awalnya, sesuai perkataan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada wudhu bagi yang tidak mengucapkan bismillah atasnya. Sahih. Nah, lanjut as-siwak nomor yang kedua. As Asaniyatu asiwaku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asyaqqa ala Asyuk. Mungkin kan udah lewat hadis ini. Heeh. Tentang siwak. laula Ad- an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Wudu'in kan nakirah itu. Ya, Ustaz. Ma'a kulli wudu'in. Ya. Yang kedua adalah bersiwak sebagaimana perkataan Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu, Ustaz. Betul ya. Baik. Berikutnya yang ketiga. Yang asal di satu, ghaslu ghaslul kaffaini salasan fi awalil wudu'i li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam zalika iz iza Kalau idza ada alifnya. Itu nggak ada alifnya tuh. Lit- kana yaghsilu kaffaihi salasan kama wurida fi sifati Wurida. Kenapa wurida? Itu selalu bacanya waroda. waroda. Oh, enggak dimajhulkan, Ustaz ya. Nah, kalau dimajhulkan bagaimana nanti menerjemahkannya coba? Waroda fi sifati wudu'ihi, Ustaz. Ya. Karena waroda itu artinya datang, terwiridkan, ada begitu. Sebagaimana ada di dalam apa? Sifat wudhunya Nabi gitu. Sebagaimana ada di dalam sifat wudhunya Nabi, yakni ghuslul kafain. Apa ghuslul kafain tuh? Mencuci kedua telapak tangan, Ustaz. Nah, membasuh, Membasuh. ya kan? Nah, ghusl. Kemarin saya ingin jelaskan tuh al-farqu bainal ghusl wal masah, ya. Ustaz. Ada ghusl dan ada juga apa? Mashu. Nah, ya, ada ghusl, ada juga apa? Mashu. Ghusl itu, nah ya,
Ghusl itu membasuh. Mana nih saya tulisnya? Ini bagian kosong. Ghusl itu al-ghuslu. Oke. Artinya apa? Membasuh. Membasuh. Sedangkan al-mashu artinya adalah Mengusap. mengusap, ya, mengusap. Nah, terkait perkara ini adanya perbedaan pendapat, ya, dari kalangan ulama. Nah, ya, dari kalangan ulama. Yakni masalah al-ghusl, ya. Al-ghuslnya aja, yang al-ghuslnya aja nih. Nah, untuk al-ghusl, nah definisi dari al-ghusl ini menurut mazhab Hanafi, ya, itu adalah apa? Mengalirkan mengalirkan air ke anggota badan tertentu. Paham ya? Dengan cara apa? Dengan cara dikucurkan. Dengan cara dikucurkan. Walaupun setetes. Paham ya? Kemudian yang kedua, Malik bin Anas. Paham ya? Yaitu mengalirkan air ke anggota badan tertentu, ke anggota badan tertentu dengan cara apa? Digosok, dengan cara digosok, dalek, ya. Nah, kemudian ada lagi ulama yang berpendapat yakni ad-dasuki. Ad-dasuki mengatakan maksudnya di sini adalah meratakan air, ya. Dengan apa? Dengan tangan pada anggota badan tertentu, ya, bersamaan bersamaan dengan apa? Menetesnya air. Ya, nah, kalau Syafi'iyah, ya, kalau Syafi'iyah itu adalah mengalirkan mengalirkan air, ya, baik baik dari pelaku wudu, orang yang sedang berwudu, pelaku wudu, atau orang lain yang mengalirkan, atau orang lain yang mengalirkan. Nah, ya. Bahkan bukan dari siapapun, maksudnya dengan cara dialiri oleh air hujan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, ya. Nah, inilah definisi ragam Al-ghuslu. definisi ya, ragam definisi dari al-ghusl. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan al-mashu yakni mengusap, ya, itu adalah apa? Saya tulis juga aja ya, biar jelas. Untuk al-mashu ini adalah apa? Menggerakkan menggerakkan apa? Tangan yang terkena basahan air.
ya, ke anggota badan tertentu. Ke anggota badan tertentu. Gitu. Bisa difahami ya sampai sini. Enam, Ustaz. Nah, ini agar kita bisa memaknai dan juga memahami dalil-dalil yang ada, terlebih yang ada di surah Al-Maidah ayat 6 tuh, surat yang kelima, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu, itu ada kata-kata gosel. Apa yang digosel? Wujuh, aidi ilal marafiq. Kemudian wamsahu biruusikum. Itu langsung dilihat lagi. Wa arjulakum. Orang yang nggak paham nahu bahaya ini. Arjula, dia di fathah. Nah, ma'tufnya kemana tuh? Ma'tufnya ke wamsahu atau Waslu. faghsil? Waksilu, Ustaz. Enggak, maksudnya ini ma'tufnya ke mana? Yang ke isi majrur dari Waksilu, wamsahu Ustaz. atau maf'ul bihnya faghsilu? Ke Dia maf'ul, Ustaz. Ke ke maf'ul bih. wujud kan, ke wujud, ya kan? Berarti arjul, yakni kaki itu dia dimasah atau digosel? Di ghusl, Ustaz. Digosel ya, bukan cuma diusap tuh. Nah, tapi betul-betul dialirkan air. Nah, ya. Makanya kalau kita lihat di Umdatul Ahkam itu kan ada hadis Rasulullah yang apa namanya? Melaknat wudhu seseorang yang tidak sampai apa? Mata kaki, Mata Ustaz. atau tumitnya tuh masih kering. Nah, disuruh ulang lagi sama sama Rasulullah ya kan? Nah, disuruh ulang lagi sampai berapa kali itu? 3 kali ya. Nah, nah, kata beliau kan, nah itu di Umdatul Ahkam tuh. Wailun lil aqabi minan nar. Minan. Allah tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka, dengan api neraka. Itu di Umdatul Ahkam ya ada. Barakallahu fikum. Lanjut lagi, sudah yang keempat sekarang. Fadal. Arabi'atu Ya, silakan. al-mubalaghatu fil matmadat matmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimi. Faqad warada fi sifatil wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa matmadu wastansharu. Kok famat madu? Mat mado. Ya, Ustaz. Wa matmada wastanshara. Iya, wali qaulihi Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa balighu wa wa bal baligh fi amr. oh, Ustaz. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna iman. Iya, terjemahkan. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyak, Ustaz. Memasukkan air ke hidung. Nah, ya, kumur-kumur. Mat madoh itu adalah kata Al-Imam Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, ya, syarah dari Ghaya wa Taqrib, idaratul ma', memutar-mutar air. Ya, mutar-mutar air fil fami, di mulut. Ya udah kumur-kumur kan. Gitu. Nah, kalau istinsyak itu apa? Menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu mubalaghah selain orang yang berpuasa. Banyak-banyak begitu ya. Nah, secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa. Karena Rasulullah bersabda ya kan, famat madha wastanthara, lalu beliau berkumur, itu fiil ya, mat madha sama istansara. Nah, beliau berkumur dan beristinsar. Istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinsyak itu menghirup. Jadi istinsyak dan istinsar itu beda. Tapi itu adalah dua hal yang memang disatukan. Nanti kalau nggak disatukan gimana? Istinsyak doang ngirup tapi airnya nggak dikeluarin. Bahaya tuh kan. Nah, ya, lanjut. Wabaligh, ya kan, balik, maksimalkanlah kata Rasulullah tuh.
Itu fil amr tuh. Fil amr berarti Rasulullah nyuruh apa enggak tuh? Nyuruh Ustaz. Nyuruh ya, balik lah. Oh, maksimalkanlah di dalam istinsyak tuh menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu itu adalah orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa ya udah nggak usah lebih-lebih, nanti masuk air batal kan. Lanjut. Yang kelima. Al al khamisatu Dalku. ad-dali ad-daliku Ustaz. Ad-dalku. Oh, ad-dal. Dalak, dalak, dalak. Dalak tuh menyela-nyela. Ya. Wa tahlilu lihyati ka kasifati bil ma'i hatta yadkhula al ma'u bidakhilihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu Cukup dulu, cukup dulu. Coba terjemahkan. Ad-dalku wa takhlilu lihyati al-kathifati bil ma'i hatta yadkhula al-ma'u. Nah, al-ma'u dhamma karena i'rabnya rafa, kedudukan fa'ilnya yadkhul fi dakhiliha. Nah, ya. Haknya itu kembali ke lihya. Apa tuh? adalku menyela-nyela Ustaz. Enggak, Bukan. apa? Ad-dalku itu apa? Ad-dalku. Menyela itu yang tahlil itu takhlil. Takhlil itu yang menyela. Nah, dalak itu artinya menggosok. Ya, menggosok lengan, begitu ya. Ada bagian-bagian pergelangan nih. Nah, itu adalak tuh. Nah, ya. Kalau takhlilul lihya itu apa artinya? Menyela-nyela jenggot Ustaz. Nah, dan jangan, nah ini penting banget nih. Terkadang ada orang yang udah ngaji, dia nggak paham tuh. Jenggotnya cuma 3 batang, mohon maaf begitu ya. Atau enggak. Ini di dalam kitab-kitab fikih yang disela itu jenggot yang kasifah, yang lebat. Pahamlah jenggot yang lebat tuh ya. Nah, jenggot yang lebat tuh kayak brewok begitu tuh. Nah, ini enggak di dagu, cuma sebatang ya. Ya, yang gitulah begitu. Itu nggak perlu sampai dia mubalaghah begitu ya. Nah, ini sunnah begitu. Nah, Menyela jenggot yang lebat dengan air hingga masuknya air ke dalam dakhilihi. iya, ke jenggot tersebut. Jenggot tersebut ya Ustaz. Akhirnya ke jenggot tersebut. Dah, gitu ya. Lanjut fa innahu kana idza Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana idza tawadda'a yadliku zara'ihi. yadluku Yadluku. Yadluku zara'ihi. ai zira'aihi zira lengan. Oh, ya. Zira'ihi ya Ustaz. Yap. Artikan. Jika jika kamu berwudu, maka Kok berwudu? Kok berwudu? Tawaddo'a ya tawaddo'u fil madi. Domir mustatir huwa fa'ilnya tuh. Kembali kepada Rasulullah. oh, Kan karena sallallahu alaihi wasallam ini harusnya di sini nanti. oh, Hmm. Beliau Nabi Muhammad SAW idza tawaddo'a apabila beliau berwudu yadluku dzira'aihi maka beliau itu menggosok. Jadi dalak itu artinya menggosok. Menggosok apa? Dzira'aihi kedua lengan beliau. Lanjut lagi. Karena yudkhilul ma'a adkhala yudkhilu memasukkan air. Karena yudkhilul ma'a tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu. Ya. Beliau memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyeling jenggotnya, menyela-nyela. Ya, paham ya? Menyela-nyeling tuh, menyilang-nyelingkan gitu. Karena janggut Rasulullah lebat. anak dagu ya Ustaz ya. Iya, betul. Di bawah dagu, ya. Nah, jadi mulai disela. Jadi ada janggut orang memang dia bukan brewok. Brewok ini kan kalau ada rambut di pipi begitu ya. Nah, enggak semua orang Indonesia kayak gitu. Mungkin kecuali dia turunan Arab, turunan India atau yang lain sebagainya. Tapi kalau memang asli ras Indonesia, dia berjanggut tapi janggutnya hanya sebatas di dagu. Dan memang tidak dipungkiri ada yang janggutnya lebat di dagu. Maka itu
sunnahkan dia untuk menyela-nyela di sana, gitu ya. Ada kan ya orang janggutnya di dagu dan dia lebat di sana, begitu. Nah, ada juga yang cuma tiga, empat begitu. Baik. Lanjut yang keenam. Asitatus. Iya, yang keenam. Taqdimul yumna ala yusra fil yadaini warijlaini. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri untuk tangan dan kaki, Ustaz. Ya. Lanjut fa innahu kana. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana eh, yuhibbu yuhibbu tiaman, Ustaz. Enggak ada tiamana. Enak nggak bacanya tiamana? Coba anak tanya antum dulu. Enak Ya, nggak Ustaz. kira-kira bacanya tiamana? Tak enak, Ustaz. Nggak enak. Berarti harokatnya apa kira-kira tuh? Ya, Ustaz. Iya. Saya minus, Ustaz. Tambah nggak enak lagi. Ya, Ustaz. Fathah kasroh. Ya. Tayaminu itu nggak mungkin tayaminu. Ayo. Tia, ya, Ustaz. Ya, Kak, tia lagi. Ya, Ustaz. Tayamun, Ustaz. Tayamun, Ustaz. Nah, tayamuna. Hmm. Gitu. Enak kan baca tayamuna? Nah, Ustaz. Baca tayamum tuh. Tayamuna. Enak kayak gitu ya. Nah, nah, ini at-tayamuna. Gitu. Yuhibbu. Di bahasa Arab itu kalau kita nggak tahu harokatnya, kita harus pakai feeling yang kuat tuh. Nah, lanjut. Fi, fi, fi tanah alihi, Ustaz. Hmm? Tanah alihi. Tanah ulihi, Ustaz. Tanaulihi. Tanah Ya. ulihi. Tanaulihi. Gitu. Tanah ulihi. Kemudian, Watarajulihi. betul. Tanaul tarajul. Watuhurihi. Betul. Terus. Wa fi sya'nihi kulihi. Nah, ya. Terjemahkan tuh. Sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW ya suka yuhibbu tayammuna itu mendahulukan. Tayammuna ini maksudnya adalah mendahulukan yang kanan begitu. Fi tanaul itu adalah perkara memakai sendal. Ya, diambil dari kata ni'lun. Naam, ni'al jamak sendal tuh. Kemudian juga tarojul ketika berhias maksudnya nyisir rambut. Nah, Disensor. Rasulullah kalau nyisir rambut itu ke kanan. Itu ya. Berarti ada orang yang nyisirnya ke kiri, belah tengah nggak sesuai sunnah dong gitu. Nggak juga begitu ya. Nah, ya. Kemudian tuhurihi dalam hal bersuci pun juga demikian. Nah, ya, jadi intinya beliau suka mendahulukan yang Kanan. bagian kanan, ya. Intinya fi sya'nihi di situ kan dalam segala urusan beliau bahkan ditaukid dengan kullihi semuanya. Lanjut yang ketujuh. Sabi. Taslisu taslisul wasli fi wajhi wal yadaini. Tasrisul ghusli. Taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini. Iya. Apa artinya? Membasuh 3 kali, Ustaz. Pada wajah, pada tangan, dan pada kaki. Betul sekali. Nah, namun yang wajib fal wajibu marrah wahidah. Yang wajib itu hanya sekali basuhan yang Maratan, ya. ya, Maratan wahidatan, Ustaz. iya. Lanjut. Wa yustahabbu Wajibu maratan wahidatan wastahibbu salasan. yustahabbu majhul semua nih. Wa yustahabbu.
wa yustahabbu salasan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad sabata anhu annahu Betul. tawad Ya, betul betul. Terus terus. annahu tawadda'a maratan wa marataini wa salasan salasan. Ya. Apa tuh artinya? Anna Nabiya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tawad doa berwudu marrah-marrah, yakni apa? Sekali-sekali. Kali, marotain, dua kali, salasan, tiga kali. Berikutnya, asamin yang kedelapan. Az-zikru. As-saminu az-zikru waridu ba'dal wudu'i. Ah, tuh. Habis wudu itu berdoa. Ya, habis wudu berdoa. Nah, kalau di kitab Al-Yaqut An-Nafis ya, fikih madhab Syafi'i, sunnah setelah berwudu itu kita berdoa dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Begitu. Itu doanya tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nah, ditambahkan Allahumma apa? Eh, Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal Akhirin. ya. Nah, itu doanya. Ya. Kalau misalkan tidak memilih pendapat yang mengangkat kedua tangan, ya silahkan. Tapi pastikan dirimu itu berdoa. Nah, terkadang ada yang dia memilih pendapat tidak mengangkat tangan, tapi habis wudhu langsung masuk masjid nggak berdoa. Begitu. Gitu. Hanya. Walaupun kita melihatnya dia tidak menggerakkan bibir gitu. Coba tanya. Ternyata dia nggak hafal doanya. Nah, itu satu. Kenapa nggak hafal? Nggak pernah dipakai. Maksud nggak pernah dipakai gimana? Nggak pernah dipraktekkan. Katanya sunnah. Katanya ngikut sunnah Nabi. Gitu. Nah, ini sunnah Nabi nih. Kita belajar fikih muyasar langsung tuh. Nah, lanjut. Al-mas'alatu as-sadisatu. Eh, Habis tak untuk sunnah wudhu? iya. Mau lanjut nggak? Cukup, Stan. Ana mau siap-siap ke sekolah nih, Stan. Oke, baik. Nah, barakallahu fikum. Untuk pembatal wudunya berarti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan alhamdulillah wa barakallahu fi alamina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum jami'an.